Halo adik-adik semuanya, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri khusus hewan. Semua makhluk hidup yang ada di bumi ini memiliki kelebihannya masing-masing. Setiap kelebihan yang dimiliki makhluk hidup digunakan agar dapat tetap hidup di bumi ini. Kelebihan atau keistimewaan makhluk hidup tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang ciri khusus dari ikan pemancing. Cumi-cumi, dan lumba-lumba. Pagi ini kakak akan membahas tentang 3 hewan yang sangat menarik, yaitu ikan pemancing atau biasa disebut juga anglerfish, cumi-cumi, dan lumba-lumba. Pernahkah kalian mendengar tentang fakta dan hal-hal menarik tentang ketiga hewan tersebut? Ayo sekarang kita cari tahu tentang mereka. Yang pertama tentang ikan pemancing atau anglerfish. Tahukah adik-adik, ada beberapa hewan bisa mengeluarkan atau memiliki sumber cahaya di tubuhnya. Cahaya itu biasanya digunakan untuk melindungi diri atau mencari mangsa. Anglerfish, ikan yang menghuni laut dalam, merupakan salah satu jenis hewan yang memiliki cahaya dan menggunakannya untuk mencari makan. Anglerfish memiliki sebuah antena yang bisa mereka ayunkan ke segala arah di kepalanya. Di ujung antena itu, ada sebuah bandul kecil yang bisa mengeluarkan cahaya. Nah, bandul itulah yang digunakan anglerfish untuk menangkap mangsanya. Meski bandulnya bercahaya, tubuh anglerfish tetap tidak akan terlihat karena kulitnya bisa menyerap cahaya di sekitarnya. Cahaya yang ada di bandul anglerfish berasal dari bakteri. Jadi, ikan ini tidak bisa mengeluarkan cahaya sendiri seperti kunang-kunang. Anglerfish dan bakteri itu melakukan simbiosis mutualisme. Saat ada mangsa yang berhasil ditangkap, perut anglerfish akan kenyang. Bakteri yang berada di bandul itu juga akan mendapatkan gizi dari ikan yang dimakan anglerfish. Selain digunakan untuk mencari ikan, bandul bercahaya itu juga bisa digunakan untuk melindungi diri loh. Saat ada musuh menyerang, anglerfish akan menembakkan cairan bercahaya yang bisa membuat musuhnya pingsan. Anglerfish termasuk ikan yang jarang bergerak. Saat mencari mangsa, ia hanya menggoyangkan antenanya ke sana kemari. Saat ada mangsa yang mendekat, anglerfish akan langsung melahapnya bulat-bulat. Oh iya, ikan ini juga dilengkapi dengan gigi yang melengkung ke dalam. Hal itu membuat peluang mangsa untuk kabur jadi semakin kecil. Mulut anglerfish itu sangat lebar, jadi mereka bisa menelan mangsa yang lebih besar dari ukuran tubuhnya. Luar biasa ya ikan pemancing atau anglerfish ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang cumi-cumi. Apakah adik-adik pernah melihat cumi-cumi? Hewan laut ini memang terkenal karena bentuk tubuhnya yang unik. Bicara soal cumi-cumi, ada 5 fakta seputar cumi-cumi yang harus adik-adik ketahui nih. Fakta pertama, cumi-cumi punya 8 lengan dan 2 tentakel. Kepala cumi-cumi dilengkapi dengan 10 tentakel yang serbaguna. Tahukah adik-adik, 8 tentakel cumi-cumi berukuran pendek, sedangkan 2 tentakel lainnya berukuran lebih panjang. 8 tentakel yang berukuran pendek biasanya disebut lengan, sedangkan 2 tentakel yang berukuran panjang disebut tentakel.
Tentakel yang panjang memiliki penghisap, jadi bisa digunakan untuk menangkap mangsa dan memanjat sesuatu ketika berada di dalam air. Kalau tentakel yang pendek atau lengan tidak memiliki penghisap, namun bagian ini bisa tumbuh lagi jika putus. Mirip seperti ekor cicak ya. Fakta kedua, cumi-cumi punya paruh yang kuat dan tajam. Tahukah adik-adik, ternyata cumi-cumi memiliki paruh yang kuat dan tajam loh. Paruh ini tersembunyi di dalam mulutnya. Paruh ini digunakan untuk membunuh dan merobek mangsa mereka. Meski kuat, paruh ini tidak mengandung mineral sama sekali. Saking kuatnya, paruh cumi tidak akan hancur meski terkena cairan pencernaan. Padahal, cairan pencernaan bisa menghancurkan banyak benda loh. Karena tahan terhadap cairan pencernaan, paruh cumi-cumi sering ditemukan di dalam perut paus dalam keadaan utuh loh teman-teman. Fakta ketiga, cumi-cumi punya 3 jantung. Sama seperti kita, cumi-cumi juga punya jantung. Bedanya, jantung cumi-cumi ada 3, sedangkan jantung kita kan hanya ada 1. 2 jantung cumi-cumi digunakan untuk mengatur insang, sedangkan jantung yang satunya lagi digunakan untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Oh iya, jantung cumi-cumi biasanya berwarna kehijauan. Fakta keempat, cumi-cumi punya mata yang besar di antara makhluk hidup. Cumi-cumi termasuk hewan yang punya mata besar. Cumi-cumi raksasa misalnya, ukuran matanya bisa mencapai 25 cm, hampir sama dengan ukuran bola sepak. Wow, keren banget ya. Dengan mata sebesar itu, cumi-cumi raksasa menjadi makhluk hidup yang punya mata terbesar di antara makhluk hidup lainnya. Oh iya, mata cumi-cumi juga dilengkapi dengan lensa yang keras. Menurut peneliti ini, lensa keras itu mirip lensa kontak yang digunakan oleh manusia. Uniknya, lensa ini akan berubah posisi saat cumi-cumi melihat sesuatu yang jauh. Perubahan lensanya mirip seperti perubahan lensa pada kamera dan teleskop. Fakta kelima, cumi-cumi terdiri dari 304 spesies. Ada 304 spesies cumi-cumi yang sudah diketahui. Banyak ya adik-adik? Setiap cumi-cumi punya keunikan yang berbeda-beda. Ada yang bisa menyemprotkan tinta ke musuh, ada yang bisa mengeluarkan cahaya, dan ada juga yang bisa menghilang dengan cara menyamarkan diri ke lingkungan sekitarnya. Itulah 5 fakta seputar cumi-cumi. Adik-adik, sangat menarik ya adik-adik. Kita membahas tentang lumba-lumba. Lumba-lumba adalah salah satu penghuni laut yang paling terkenal. Bentuknya seperti ikan, tapi bukan ikan. Lumba-lumba termasuk mamalia, fauna yang melahirkan anaknya. Lumba-lumba adalah mamalia laut yang cerdas loh. Seperti bayi mamalia lainnya, bayi lumba-lumba juga menyusu pada induknya. Anak lumba-lumba tetap berada di dekat induknya sampai cukup besar untuk hidup sendiri. Itu sebabnya anak lumba-lumba tidak pernah terlihat sendirian di lautan. Induknya akan menjaga anaknya dari bahaya dan juga mengajarinya mencari makan sendiri. Induk dan anak lumba-lumba sering terlihat di permukaan laut untuk menghirup udara. Fauna yang masih berkerabat dengan paus dan pesut itu bernafas lewat 2 lubang yang berada di bagian atas kepalanya. Lumba-lumba berkomunikasi dengan bunyi yang terdengar seperti siulan. Mamalia laut yang hidup berkelompok ini memiliki sapaan yang berbeda untuk setiap lumba-lumba. Seakan-akan mereka memiliki bahasa sendiri. Selain untuk berkomunikasi, gelombang suara yang dihasilkan oleh lumba-lumba ini
dapat memantau benda-benda yang ada di sekitarnya. Lumba-lumba dapat berenang dengan cepat tanpa membentur benda di depannya, karena adanya gelombang suara itu. Gelombang suara ini menjadi inspirasi bagi teknologi radar. Kecerdasan lumba-lumba sudah dikenal sejak lama. Lumba-lumba dapat mengenal dan mengingat orang. Lumba-lumba juga dapat dilatih untuk berhitung dan melakukan atraksi. Atraksi lumba-lumba sudah diadakan sejak ratusan tahun yang lalu. Apa kamu juga pernah menyaksikan atraksi lumba-lumba? Nah, adik-adik, kalian sudah tahu kan ciri-ciri khusus hewan? Di antaranya ikan pemancing, cumi-cumi, dan lumba-lumba yang tadi kita bahas. Bagaimana pendapat kalian? Sampai jumpa kembali di pembahasan berikutnya. Salam.